Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada tanaman yang tumbuh subur dengan daun hijau lebat, dan buah melimpah sementara yang lain tampak layu meskipun sudah dipupuk? Asam humat, senyawa organik misterius yang lahir dari proses dekomposisi alami, menjadi kunci kesuburan tanah dan keberlangsungan ekosistem. Bayangkan sebuah molekul ajaib yang mampu mengubah tanah tandus menjadi lahan subur, menyimpan rahasia pertumbuhan tanaman, dan menjaga keseimbangan alam. Asam humat bukan sekedar pupuk biasa. Ia bekerja seperti penghidup tanah, membantu akar tanaman menyerap nutrisi lebih baik, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim, dan memperbaiki struktur tanah secara alami. Tak hanya untuk pertanian, asam humat juga solusi alami untuk memulihkan lahan terdegradasi dan mengurangi dampak polusi lingkungan. Ini bukan sekedar zat, ini adalah simfoni kehidupan yang tersusun secara rapi di genggaman tanah. Tapi bagaimana prosesnya bekerja? Bagaimana manusia bisa memanfaatkannya untuk masa depan yang lebih hijau? Dalam video ini, kita akan menyelami sains di balik asam humat, menyaksikan keajaibannya melalui lensa mikroskopis, dan bertemu para pionir yang mengubahnya menjadi harapan bagi ketahanan pangan dan kelestarian bumi. Bersiaplah untuk membuka mata, karena rahasia terbesar alam ternyata ada di bawah kaki kita. Karena memahami asam humat berarti memahami cara merawat tanah yang lebih baik. Jadi pastikan kamu simak videonya sampai akhir. Bagian pertama. Apa itu asam humat? Asam humat merupakan senyawa organik kompleks yang terbentuk dari humifikasi, yaitu dekomposisi biomasa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dalam lingkungan anaerobik selama ribuan tahun. Asam humat merupakan elemen pembentuk dari zat humat. Senyawa ini bersifat refraktori, tahan degradasi, dan menjadi komponen dominan dari bahan organik tanah, menyumbang hingga 90% kapasitas pertukaran kation pada tanah. Variasi warnanya, dari kuning hingga coklat gelap, merefleksikan tingkat polimerisasi dan kandungan gugus fungsi aromatik alifatik. Berasal dari kata Latin humus, tanah, zat humat berperan sebagai matriks organik yang mengoptimalkan retensi nutrisi, stabilisasi agregat tanah, dan interaksi antara komponen organik-anorganik. Berdasarkan kelarutan dan struktur kimia, zat humat terbagi menjadi 3 fraksi: asam humat, Ha, asam sulfat, Fa, dan humin. Asam humat larut dalam larutan basa tetapi mengendap pada pH asam, berfungsi sebagai reservoir nutrisi melalui ikatan dengan kation logam. Asam sulfat dengan berat molekul rendah, 200–2000 Dalton, tetap larut di seluruh rentang pH dan berperan sebagai pembawa nutrisi yang mudah tersedia bagi tanaman. Humin, fraksi nonpolar dengan berat molekul tinggi, lebih dari 10.000 Dalton, bersifat tidak larut dan berperan dalam stabilisasi fisik tanah jangka panjang. Ketiganya memiliki inti struktur serupa, gabungan cincin aromatik, rantai afiliatik dan gugus karboksil, namun berbeda dengan rasio gugus fungsi dan derajat oksidasi. Perbedaan perilaku zat humat ditentukan oleh 2 faktor, densitas gugus karboksil dan berat molekul. Asam sulfat dengan gugus karboksil tinggi, 5–7 mMeq per gram, dan berat molekul rendah, memiliki afinitas kuat terhadap ion logam dan air, memfasilitasi transportasi hara ke akar tanaman. Sebaliknya, asam humat memiliki gugus karboksil lebih rendah, 3–5 mMeq per gram, dan struktur lebih terpolimerisasi, membentuk kompleks stabil dengan mineral tanah yang melepaskan nutrisi secara gradual. Humin, dengan rasio karbon hidrofobik tinggi, membentuk ikatan kuat dengan partikel tanah melalui interaksi van der Waals, meningkatkan porositas dan ketahanan terhadap erosi. Asam humat merepresentasikan simbiosis antara dinamika biokimia dan stabilitas ekosistem tanah. Kemampuannya berikatan dengan polutan,
menyangga pH dan memodulasi ketersediaan hara, menjadikannya kunci dalam remediasi tanah terdegradasi dan pertanian presisi. Studi spektroskopi, FTIR, NMRR, mengonfirmasi bahwa kombinasi domain hidrofilik dan hidrofobik, cincin aromatik, pada zat humat memungkinkan adaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Dengan memahami sifat ini, rekayasa pupuk humat dan praktik pertanian regeneratif dapat dioptimalkan untuk menjaga produktivitas tanah tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis. Bagian kedua, manfaat asam humat. Asam humat adalah pahlawan tersembunyi bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Secara fisik, senyawa organik ini bekerja seperti arsitek tanah. Pada tanah berpasir yang mudah kehilangan air dan nutrisi, asam humat mengikat partikel tanah menjadi gumpalan yang lebih padat, mencegah erosi dan meningkatkan retensi air. Sementara di tanah berat yang padat, ia menciptakan pori-pori untuk aerasi yang lebih baik, memudahkan pengelolaan tanah, dan mencegah retakan. Dengan struktur tanah yang diperbaiki, tanaman pun tumbuh di lingkungan yang lebih stabil dan subur. Tak hanya fisik, asam humat juga ahli kimia tanah yang handal. Ia menetralkan pH tanah, mengubah zat besi dan mineral lain menjadi bentuk yang mudah diserap akar. Di tanah basah, asam humat mengikat logam berat beracun, sekaligus mencegah fosfor dan nitrogen terbuang karena tercuci. Uniknya, senyawa ini juga melepaskan karbon dioksida dari mineral tanah untuk mendukung fotosintesis. Hasilnya, pupuk bekerja lebih efisien, akar menyerap nutrisi optimal, dan tanaman terhindar dari kekurangan zat besi yang memicu daun menguning. Asam humat merupakan stimulan alami bagi kehidupan di tanah. Ia merangsang mikroorganisme menguntungkan untuk berkembang sekaligus untuk memacu enzim tanaman memproduksi klorofil, gula dan asam amino. Akar tumbuh lebih panjang dan kuat, menyerap nutrisi lebih dalam. Tanaman pun lebih tahan penyakit, buahnya lebih tebal dan tahan lama, serta hasil panen meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari biji yang cepat berkecambah hingga tanaman yang hijau subur, asam humat adalah kunci pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan hemat pupuk. Bagian ketiga, cara aplikasi asam humat. Asam humat bisa diaplikasikan ke tanaman dengan dua cara utama, penyiraman tanah atau penyemprotan daun. Untuk penyiraman tanah, larutkan bubuk asam humat ke dalam air 30-50 gram per 16 liter air atau sesuai petunjuk produk. Lalu siramkan merata di sekitar zona akar tanaman. Metode ini efektif memperbaiki struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan memaksimalkan penyerapan nutrisi. Sementara untuk penyemprotan daun, encerkan larutan asam humat sekitar 20-30 gram per 16 liter air, lalu semprotkan ke permukaan daun di pagi atau sore hari. Cara ini merangsang fotosintesis, memperkuat dinding sel tanaman, dan mengatasi gejala kekurangan hara seperti daun menguning. Gunakan asam humat secara rutin setiap 2-4 minggu sekali, terutama pada fase vegetatif, awal tanam, dan generatif, pembungaan atau pembuahan. Untuk hasil optimal, campurkan pupuk organik atau NPK saat penyiraman tanah. Asam humat bekerja sinergis, meningkatkan efisiensi pupuk dan mencegah pencucian hara. Pada tanah asam, aplikasikan bersamaan dengan kapur pertanian untuk menetralkan pH tanah. Ingat, asam humat bukan pengganti pupuk, melainkan mitra yang memperkuat akar dan mengoptimalkan produktivitas tanaman secara alami. Bagian terakhir, penutup. Asam humat bukan sekedar pupuk, melainkan jembatan antara manusia dan alam, menciptakan pertanian berkelanjutan. Dengan kekuatan mengubah tanah tandus menjadi subur, menyelaraskan nutrisi dan menghidupkan ekosistem mikroba. Ia membuktikan bahwa solusi terbaik untuk masa depan pangan justru berasal dari proses alami yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Setiap tetes larutan asam humat adalah investasi untuk tanah yang lebih sehat, tanaman yang lebih kuat, dan bumi yang lebih hijau. Jadi, mari mulai hari ini, berikan tanah makanan yang ia butuhkan dan saksikan bagaimana alam membalasnya dengan hasil panen melimpah, udara bersih serta warisan berharga untuk generasi mendatang.